Kasus panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali memunculkan sosok Miss Gossip yang kerap ikut menyoroti jalannya persidangan. Awalnya dikenal sebagai pendukung keras Reza Gladys. Ia bahkan pernah menyerang Nikita Mirzani hingga keluarganya. Namun kini pandangannya disebut bergeser setelah mendengar langsung kesaksian korban skincare Reza Gladys di pengadilan. Fakta adanya kerugian materi yang dialami para pengguna produk membuat Miss Gossip menyarankan Reza Gladys untuk berbenah. Perubahan sikap inilah yang memicu tudingan bahwa dirinya berpindah haluan mendukung Nikita Mirzani, meski ia menegaskan lebih memilih bersikap netral. Miss Gossip juga mengakui pernah meminta sejumlah uang setelah merasa terlalu aktif membela Reza Gladys. Hal ini memunculkan anggapan bahwa dirinya meninggalkan kubu Reza Gladys karena urusan finansial. Meski membantah ditunggangi pihak manapun, ia mengaku menyesali pernyataan lamanya yang sempat menyerang Nikita Mirzani. Kini ia menyampaikan pesan agar kedua belah pihak dan para pengikutnya fokus mendukung idola masing-masing dengan cara sehat, termasuk mendukung usaha maupun produk yang mereka jalankan tanpa memperkeruh konflik hukum yang sedang berjalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Miss Gossip pindah haluan karena tidak mendapatkan suntikan dana. Ya ujung-ujungnya duit lagi aja. Jadi bedanya apa? Dia sama terdakwa gitu loh. Maksudnya ujung-ujungnya duit, nggak dapet duit sebagai orang yang ngebela. Bukannya lu kalau ngebela ya udah lu tulus, lu berdiri di kebenaran gitu kan. Tapi ini malah kalau nggak dapet duit malah loncat ke kubu sebelah dan mulai ngejelek-jelekin teman lamanya gitu. Bahaya sih, lebih-lebih dari Dajjal. Muka dua sih parah sih. Aduh, kalian gak usah percaya sama Miss Gossip itu ya. Udah, dia itu cuman gak dibayar sama kubu sebelah, makanya dia koar-koar. Dan sekarang mereka akhirnya ribut. Hey Miss Gossip, ya gue tuh paling kesel sama lo. Cuman gue gak mau bahas-bahas lo karena gue gak mau kasih panggung ke lo. Intinya gue gak percaya sama lo. Pokoknya lo itu tetep uler. Ya mau lo dia ngomong apa kayak ini kayak apa segala macem. Gue gak percaya. Tapi kalau misalnya si Taufik alias Dora itu bener-bener dibayar, ini kayaknya karena si Miss Gossip bayarannya itu nggak dibayar deh, jadi dia bongkar semua gitu. Emang dasar kubu sebelah beraninya dibayar-bayar mulu. Kayak kita dong, kita nih real dari hati kita, nggak ada pembayaran-pembayaran itu. Guys, di sini saya pengen ngasih tahu ke kalian karena tentang Miss Gossip kemana perginya setelah habis persidangan. Saya nggak ngebela Miss Gossip, cuman saya ngasih informasi yang sebenarnya. Nah, Miss Gossip itu pada saat di persidangan aku ngobrol sama dia sekitar jam 1-an kalau nggak salah. Di situ ada APT Ros, Bang Duta Intel juga sama Miss Gossip. Dan pada saat mereka mau pulang dia sempat ngomong dia mau pergi ke PIM. Jadi VT-VT yang beredar yang katanya Miss Gossip habis dari persidangan langsung ke klinik kecantikannya si Reza Gladys itu hoax ya guys. Jadi jangan kalian menyebarkan fitnah atau berita-berita yang nggak benar. Di sini saya bukan ngebela Miss Gossip, tapi itulah fakta yang sebenarnya kalau Miss Gossip itu pergi main ke PIM bareng sama Duta Intel dengan kakak APT Ros. Begitu guys. Ada apa nih? Tiba-tiba memihak sama Nikita Mirzani. Awalnya berkoar-koar tentang Nikita Mirzani. Awalnya benci banget sama Nikita Mirzani. Suaranya paling gede nih untuk menjatuhkan Nikita Mirzani. Kenapa kok tiba-tiba sekarang berpaling dan membela Nikita Mirzani? Katanya karena nggak dikasih empong gitu. Ya, katanya karena kurang gitu cuannya. Kan udah dibilang jangan mau ikut campur, jangan mau dibayar untuk menjatuhkan orang lain. Jangan mau menjelekan orang lain cuman karena
nanti kecewa sendiri, iya kan? Jangan mau deh. Sekarang buktinya gak sesuai dengan janji kan? Nah sekarang malah berbalik, akhirnya jadi gak viral lagi. Netizen jadi ngetawain, malah netizen jadi serbu diri kamu kan. Makanya coba dari awal jangan sok-sokan, sok tahu, sok-sokan berani. Sekarang tapi nanti kalau dilaporin masuk penjerong, diri sendiri kan yang rugi. Kan udah bilang, lu yang bakalan jadi kambing hitamnya, bukan mereka. Mereka hanya pakai lu. Nyesel kan? Lebih bijak lagi jadi orang. Jangan terpengaruh sama uang atau jangan terpengaruh sama janji-janji manis. Bohong itu semua. Gosip yang kerok. Kau ini pindah haluan karena nggak diakui. Karena takut dipenjarakan. Sekarang lu tebar-tebar fitnah kali. Rumah Reza Gladys yang mau dilenglang atau dijual itu lama sebelum kasus ini. Bahkan saat Nikita Mirzani datang ke rumahnya, ya dia menanyakan, rumah yang lama mana? Rumah yang lama sudah laku belum? Nah, rumah Reza Gladys menjawab bahwa rumah itu belum laku dan ditempati oleh seseorang. Seisinya utuh. Jadi kalau Reza Gladys mau menjual rumah itu sudah dari dulu, setelah dia menempati rumah yang baru, bukan karena kasus ini Miss Gosip. Kalau mau cari cuan, cari yang halal. Jangan tebar fitnah, jangan buat masalah dengan orang lain. Makanya ikuti. Dulu saat Nikita Mirzani PDKT datang ke rumahnya, rumah yang baru, dilayan dengan baik sebagaikan ratu. Nah di situ dia menanyakan, rumah yang lama mana? Udah laku apa belum? Reza Gladys bilang belum. Sekarang ditempati seseorang biar dijagain. Dan di situ seluruh perabotannya tidak ada yang dipindah karena di situ ada kenangan. Jadi kalau misalnya dia mau jual rumahnya, salahnya di mana? Nggak ada kenang mengena dengan kasus yang ini, Gosip. Aku di penjara karena mulutmu menghina keluarga Nikita Mirzani sampai orang sudah meninggal dituduh-tuduh sebagai germo. Penjarakan, Gosip. Ya. Pertengkaran antara Nikita Mirzani bersama dengan MS Glow, Dr. Gladys, Viti Salteru, dan semua hal yang dari sana ke belah pihaknya semakin seru dan semakin memberikan sebuah drama yang luar biasa. Terkhusus ketika Miss Gosip memberikan statement. Dan statement daripada Miss Gosip ini memberikan pencerahan buat kita ya guys ya. Sebenarnya apa sih dibalik perseteruan dari Nikita Mirzani bersama dengan geng yang di sebelah. Dan ini ada satu statement yang gue pengen tunjukin ke kalian dan kita akan melihat apa sih sebenarnya di belakang ini semua. Kamu bahwa MS Glow telah membayar Dokter dan Niki, kamu akan saya laporkan. Waduh. Maksudnya gimana ini ya kak? Kamu lagi macam saya kak? Wadidaw. Nah ini ya kak, nurut bukan berarti nunduk bukan berarti untuk intinya ya. Di sini tidak ada sedikit pun niat saya untuk menyatukan produk MS Glow, dan tidak ada sedikit pun niat saya untuk mencemarkan nama baik kakak. Jadi guys, ini di videonya dia, sebenarnya dia itu mengungkapkan sesuatu yang berasal dari dokter. Menurut pengakuannya dia itu, diduga itu adalah berasal dari dokter Gladys. Dan ini mengomentari juga si Sandi dari MS Glow itu memberikan komentar juga kalau kalian tahu di IG-nya story-nya dari Dr. RG. Ini menjadi hal seperti sesuatu yang sedikit demi sedikit terbuka, ya kan? Bahwa apakah betul
dari MS Glow itu ikut campur tangan di dalam urusannya penangkapan daripada atau tuntutan daripada Nikita Mirzani. Jadi selama ini ada sesuatu yang tertutup dan sekarang mulai terbuka satu persatu. Jadi saya pada pertama kali saya mengikuti kasus Nikita, saya sudah tahu betul bahwa kasus ini adalah kasus jebakan Batman, ya kan? Terkhusus ketika video yang ditampilkan di pengadilan bahwa Reza Gladys itu ketika berbicara dengan Mail, kelihatannya dia senyum-senyum gitu loh, kayaknya happy-happy gitu loh. Artinya bahwa tidak ada tekanan, bahwa tidak ada pengancaman. Mana ada seorang yang terancam atau mengalami korban pemerasan itu bisa di dalam videonya tertawa, kemudian mengekspresikan sebuah ekspresi yang happy gitu ya kan, itu kan kayaknya sangat mustahil gitu kan. Dan statement dari Miss Gossip ini akan menjadi sebuah narasi baru tentunya, bahwa ternyata di balik ini semua ada seseorang yang mempermainkan sebuah sandiwara sehingga Nikita Mirzani masuk di dalam jebakan ini. Saya tidak tahu siapa orang itu. Ini kan baru praduga ya kan, dugaan saya. Setelah melihat beberapa video yang muncul di permukaan, sekarang kubu sebelah itu semakin menjadi kubu yang terpecah. Miss Gossip mulai ngomong ini itu, dan kelihatan juga bahwa kalau kalian lihat juga Miss Gossip ini sekarang mulai berganti haluan membela Nikita, dan dia mulai menggigit Dr. RG, Dr. Gladys. Dan ini menjadi seru ya, saya nggak sabar hasil daripada keputusan hakim. Apakah kebenaran, keadilan memihak Nikita Mirzani? Karena dilihat dari setiap sandiwara yang ada bahwa kasus Nikita jelas itu merupakan kasus kesepakatan, bukan daripada pemerasan atau TPPU. Demikian guys, ini cuma sekedar konten, sekedar asumsi, sekedar pendapat saya, opini saya pribadi. Jadi saya tidak mendiskreditkan seseorang dalam hal ini. Demikian guys, tetap semangat dan selalu guys berpikir yang cerdas. Thank you guys.